Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu persiapkan alat tulisnya juga Alkitabnya. Kita memasuki video yang ketujuh dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Hidup Takut akan Tuhan Allahmu. Judul kecil pada video yang ketujuh yang hari ini akan menjadi berkat untuk kita adalah Takut akan Tuhan, nyawa dipertaruhkan. Saudara, kita lihat lebih dulu bacaan firman Tuhan dari Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Judul bacaannya adalah Perapian yang Menyala-nyala. Saudara, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Saudara, judul kecil daripada video yang ketujuh ini adalah Takut akan Tuhan, nyawa dipertaruhkan. Kenapa? Karena orang yang takut kepada Tuhan, salah satunya dia berikrar, dia bertekad, dia bersumpah di dalam hidupnya, dia pantang melanggar perintah dan ketetapan Tuhan sehingga dia berdosa, tetapi dia selalu ingin menyenangkan hati Tuhannya dan memuliakan namanya dengan melakukan segala yang baik dan yang benar di hadapan Tuhannya. Nah saudara, sehingga orang-orang yang demikian ini tadi, dia pastilah menjadi orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawanya kepada Tuhan yang benar. Oleh karena itu dalam pelajaran kita video-video yang lalu, salah satunya kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang Tuhan yang Esa. Seperti apakah Tuhan yang Esa itu tadi? Ternyata Tuhan yang Esa juga adalah Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segenap isinya. Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhan yang memelihara saudara dan saya sebagai umat ciptaannya. Tuhan yang Maha Esa juga adalah Tuhan yang memiliki surga dan neraka yang nanti akan menghadiahkan kepada orang yang baik, yaitu mendapat surga. Orang yang tidak baik, yang jahat, yaitu dalam api neraka yang mematikan. Tuhan yang Maha Esa juga adalah Tuhan yang menolong setiap umat ciptaannya ketika umat ciptaannya menderita dengan segala macam penderitaan yang menyesakkan hidupnya
dan lain sebagainya. Itulah artinya ketika kita mengajarkan Tuhan yang Maha Esa kepada anak-anak kita, di mana Tuhan yang Esa ini tadi juga adalah Tuhan yang Maha Kasih kepada setiap umat ciptaannya. Oleh karena itu, Dia berkata, jangan membunuh. Nah, itu sebagai bukti bahwa Dia adalah Allah yang sama, yang tidak menghendaki ada pertumpahan darah. Dia adalah Allah yang menciptakan seluruh umat manusia dan mengasihi seluruh umat manusia agar supaya engkau hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan yang Maha Esa juga adalah Tuhan yang bisa sedih oleh karena engkau berselisih dengan sesama umat ciptaanku. Nah, saudara, orang yang memahami hal yang demikian itu pasti tidak sedikit yang bisa karena Tuhannya dia berani mempertaruhkan nyawanya, bukan secara ngawur, tetapi dia tahu persis Tuhan yang dibela oleh dia, Tuhan yang kepadanya nyawanya itu dipertaruhkan adalah Tuhan yang seperti apa. Nah, saudara, di sini kita menyaksikan ada orang yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah pemuda-pemuda gagah orang Israel yang bekerja menjadi pejabat-pejabat di kerajaannya Nebukadnezar. Nah, saudara, oleh karena banyaknya orang yang iri hati, mulai zaman dulu politik sudah ada. Maka orang-orang itu tadi juga sedang merindukan, ingin mensiasati dengan tipu muslihatnya kedudukan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga mereka mulai menyampaikan berita-berita agar supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego berurusan dengan Raja Nebukadnezar. Kebetulan pada waktu itu Nebukadnezar mendirikan patung emas dewa sesembahnya Nebukadnezar. Dan dia sebagai raja yang besar memberikan pengumuman kepada seluruh rakyatnya. Pada saat kalian mendengar gambus, kecapi, dan lain sebagainya berkumandang, maka semua orang harus sujud menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Jika tidak menyembah kepada patung emas ini tadi, maka orang ini harus dihukum mati, harus dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Nah, saudara, orang yang mulai tidak suka dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego karena merasa kenapa yang menjadi pejabat justru bukan dari bangsa sendiri. Oleh karena itu mereka melaporkan perkara ini kepada Raja Nebukadnezar dan mereka berkata, lihat itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah kepada patung emas yang engkau dirikan. Sehingga raja berkepentingan untuk memanggil ketiga pemuda yang gagah ini. Dan mereka ditanya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, engkau masih punya kesempatan untuk hidup. Jika engkau mau menyembah kepada patung emas yang aku dirikan, maka engkau akan hidup. Tetapi jika engkau ternyata menolak menyembah patung emas yang aku dirikan, maka dapur api yang menyala-nyala itu akan menanti kematian kalian bertiga. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai orang yang mengenal kepada Tuhannya, tahu persis isi hati Tuhannya, tahu persis apa yang dia alami oleh karena pertolongan Tuhannya, maka orang yang hidupnya takut kepada Tuhan dan Allahnya berani mempertaruhkan, berani mempercayakan hidupnya, mati dan hidupnya ke dalam tangan Tuhannya. Dia berkata dengan gagahnya, dengan penuh iman. Lewat ayat 17 dan 18 dia berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja.
Karena apa? Karena yang memutuskan ini, yang mengadakan peraturan ini adalah engkau ya Raja. Maksudnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah demikian. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah saudara, inilah pernyataan iman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang membuat air muka daripada raja besar Nebukadnezar ini kemudian berubah. Dia menjadi marah karena apa? Yang dia katakan ternyata dilawan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai orang rendahan di mata raja. Tetapi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego itulah sebuah jawaban yang tetap harus dia berikan sebagai bukti bahwa mereka bertiga sangat menghormati Tuhannya. Sampai-sampai dia berani berkata, jika Tuhanku bisa melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari api yang menyala-nyala dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi jika Tuhanku tidak melepaskan kami, kami pun juga tidak akan menyembah patung emas yang tuanku Raja dirikan. Saudara, ini adalah menunjukkan cermin kepada saudara dan saya bagaimanakah orang yang beriman itu bersikap. Dia menghadapi maut mereka bertiga dengan hati yang sukacita, tidak dengan hati yang tawar. Sama seperti orang yang sudah merasa setia kepada Tuhan, kemudian dia kena sakit penyakit yang tidak tersembuhkan. Seringkali orang-orang yang semacam ini kemudian langsung tidak punya semangat, langsung memberikan kata-kata yang bersungut-sungut dan langsung berkata, Tuhan, kenapa hal ini boleh terjadi? Bukankah aku sudah melayani Engkau? Bukankah aku sudah setia kepadamu? Bukankah aku sudah dan lain sebagainya? Nah, saudara, ini menunjukkan kedewasaan iman yang berbeda antara orang yang bersungut-sungut menghadapi sesuatu yang pahit dengan orang yang memiliki iman yang sangat dewasa, walaupun dia harus menghadapi maut di depan matanya. Dia masih tetap berkata, jika Tuhanku tidak melepaskan aku, kami pun tidak akan menyembah patung emas yang tuanku Raja dirikan. Nah, saudara, inilah yang sebetulnya iman yang sedewasa inilah yang harusnya Anda dan saya miliki. Oleh karena Tuhan menghendaki kita tidak harus memiliki hati yang tawar meskipun kita harus menghadapi maut sekalipun. Oleh karena itu, contoh dan teladani orang yang hidupnya takut kepada Tuhan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga mereka memberikan teladan yang luar biasa. Mereka berani mempercayakan, mempertaruhkan nyawa mereka di dalam tangan Tuhannya. Saudara, apa yang terjadi? Kita lihat sekarang ayat ke-24 dan 25 berkata demikian. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, singkat kata ketika mereka bertiga menjawab tidak akan menyembah patung emas yang tuanku Raja dirikan, telah membuat air muka Nebukadnezar menjadi sangat marah. Maka dia langsung perintahkan ketiga pemuda yang gagah ini untuk diikat, dan nyala api, panasnya api ditingkatkan 7 kali dari panas yang biasa. Dan Alkitab menulis petugas yang melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu pun ikut
kena api dan mereka mati. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka dimasukkan dan kemudian disaksikan oleh banyak menteri dan undangan pada waktu itu? Mereka bersorak-sorak, mereka bersukacita melihat kebengisan Raja Nebukadnezar, melihat ada orang yang dihukum. Itu menjadi tontonan yang sangat menarik pada zaman itu. Maka Nebukadnezar kemudian terkejut dan dia bangun dari tempat duduknya dan dia berkata, bukankah tadi yang diikat dan kemudian dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala adalah 3 orang. Tetapi kenapa sekarang mataku melihat, menyaksikan bahwa kelihatannya ada 4 orang dan mereka ada di tengah-tengah api dengan tidak terluka. Mereka santai-santai di tengah-tengah api yang mematikan itu. Tubuhnya tidak terluka dan mereka sedang berjalan-jalan, mereka sedang bercakap-cakap. Dan yang keempat, orang yang keempat ini nampaknya seperti anak dewa. Saudara, siapakah itu? Itulah Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang datang untuk menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mempercayakan nyawanya ke dalam genggaman tangan Allahnya. Saudara, ayat 28 dan ayat ke-30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, apa yang terjadi ketika orang benar, orang yang hidupnya takut kepada Tuhan dan Allahnya, membela untuk tidak melakukan dosa, membela untuk meninggikan dan memuliakan hukum Tuhannya, membela dan memuliakan nama Allahnya, maka yang terjadi, Allah akan datang dengan pertolongannya. Maka semua yang ajaib akan terjadi di pemandangan orang-orang yang menentang Allahnya. Sehingga dengan demikian nama Tuhan akan dimuliakan. Oleh karena keajaiban yang terjadi adalah keajaiban yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga dengan demikian Nebukadnezar mengakui bahwa tidak ada Allahnya seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang bisa melepaskan secara demikian. Maka hari itu Nebukadnezar langsung bersaksi memuliakan nama Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan dia berkata, siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka harus dipenggal-penggal dan rumahnya harus dirobohkan menjadi timbunan puing-puing. Dan Tuhan memberkati Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lewat keputusan Nebukadnezar, mereka diberi kedudukan yang tinggi di daerah Babel. Saudara, siapa orang yang hidup takut akan Tuhan dan Allahnya, bukan cuma berani mempertaruhkan apa yang dia miliki, tetapi sekaligus nyawa berani dipertaruhkan ke dalam tangan Tuhannya. Nyawa berani dipercayakan ke dalam tangan Tuhannya, karena dia percaya Tuhan akan senantiasa menolong dia. Tetapi jika Tuhan tidak datang menolong dia, mereka pun tetap mengikrarkan, aku tetap setia untuk melakukan kehendak firman-Nya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.